puji dan mulia karena namamu ya Bapa. Terlepas dari kondisi di dunia luar sana ya Bapa, kami tahu dan percaya Engkau Allah yang bersama dengan kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu menyertai kami Yesus. Semua pengharapan ada hanya padamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia Bapa. Thank you Lord. Kami mau tenang di hadirat-Mu Yesus. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Tuhan sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku, hanya dekat padamu Yesus. Hanya dekat padamu ada kekuatan Tuhan, kekuatan baru. Kaulah perlindunganku. Katakan keselamatanku, keselamatanku. Kami ingin selalu bersamamu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu bersama tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Yes God, benar hanya dekat kepadamu hati kami tenang Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita mau katakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang Tuhan, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Katakan sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang hidupku, hanya dekat padamu.
setiap kesusahan kami ya Bapa, Engkau ada bersama dengan kami Yesus. Sebab Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami Tuhan. Thank you Lord. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaanmu
kasih Bapak kalau pagi hari ini kami boleh datang dengan hati yang bersukacita Tuhan, sebab Engkau Allah pengharapan bagi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, pagi hari ini ya Tuhan kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Bapa Engkau memakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema buat kehidupan kami ya Tuhan. Biar kami yang sakit boleh dikuatkan Tuhan. Biar kami yang susah boleh dihiburkan ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang menyertai setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami siapkan setiap hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita mau katakan amin. Haleluya. Shalom saudara kasih dalam Tuhan, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam ibadah kita yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya di tengah pandemik yang sedang menjadi hal yang menakutkan bagi seluruh penduduk bumi, hal itu tidak perlu mendekatkan dan tidak perlu membuat kita takut, tidak perlu membuat kita panik, tidak perlu membuat kita khawatir, tidak perlu membuat kita cemas, karena kita tahu Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan ada bersama-sama kita. Bapak Ibu Saudaraku dan Saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, lewat kesempatan indah pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-12 yang berbunyi sebagai berikut. Lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang saya kasih dalam Tuhan, hidup tidak luput dari namanya intimidasi, hidup tidak luput dari namanya persoalan, hidup tidak akan pernah lepas dari apa yang namanya dilema, rongrongan, dan lain sebagainya. Dalam firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, kita menjumpai sebuah peristiwa yang menakjubkan. Peristiwa ini adalah pertemuan antara Tuhan dengan seorang yang sedang depresi, seorang yang sedang stres, seorang yang sedang ketakutan, seorang yang berusaha untuk menyembunyikan diri dari ancaman yang selama ini mengintai dan selama ini mengintimidasi kehidupannya, sehingga olehnya hidupnya berada dalam keadaan tertekan. Pertemuan yang menakjubkan ini adalah pertemuan antara Tuhan dengan Musa. Musa ketika Tuhan jumpai, ia sedang mengembalakan kawanan domba milik mertuanya, yaitu milik Jitro, hanya beberapa ekor saja. Sementara profesi mengembalakan domba itu bagi Musa merupakan sebenarnya sebuah pekerjaan, sebuah profesi yang sangat tidak diingin dan tidak disukai. Kenapa? Karena kita harus ingat, Musa dibesarkan di istana Fir'aun. Di sana Fir'aun, Musa difasilitasi sebagai seorang pangeran, dan menggembalakan domba itu pekerjaan yang paling hina dan tidak pernah diinginkan oleh orang-orang Mesir. Dan yang berikut adalah Musa ketika ia dibesarkan di Mesir sampai ia berusia 40 tahun. Bayangkan selama 40 tahun Musa mengenyam dan menikmati kenikmatan hidup, menikmati fasilitas yang serba mewah, menikmati serba kecukupan. Namun demikian, oleh karena iman, oleh karena percayanya kepada Tuhan, ia rela kehilangan segala-galanya dan ia harus melarikan diri sebagai seorang buronan. Dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan depresi, ia bersembunyi dan menyelamatkan diri dan berlari sampailah ia ke Midian, sebuah negeri yang tidak mengenal Tuhan, sebuah negeri di mana orang-orang tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Namun yang hebat, yang menarik adalah meskipun Musa hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, meskipun Musa hidup di tengah-tengah orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, bahkan mertua Musa, Jitro, adalah imam pagan atau imam pemuja berhala. Namun demikian, Musa tetap mempertahankan imannya dan tetap percaya kepada Tuhan. Oleh karena itulah saya percaya ini merupakan alasan pertama kenapa Tuhan datang kepada Musa. Memang kalau kita selidiki latar belakang Musa, Musa diciptakan, dirancang oleh Tuhan dengan maksud dan tujuan Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Karena Musa dilahirkan dengan keistimewaan yang sangat luar biasa. Ketika Musa dilahirkan, bayi-bayi yang seumuran dengan Musa dibinasakan, dibunuh oleh kekaisaran Fir'aun. Akan tetapi Musa diselamatkan oleh Tuhan
dengan cara Tuhan dan perlindungan Tuhan. Bahkan Musa dibesarkan di tengah-tengah istana Fir'aun yang seharusnya Musa dibunuh dan dimusnahkan, tetapi Musa justru diselamatkan dan Musa justru diperlakukan sebagai bagian dari keluarga Fir'aun. Tidak luput, ini semua adalah karya Allah. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, hal yang menarik yang saya ingin kita sama-sama renungkan pada pagi ini adalah bagaimana Musa hidup di bawah pimpinan, di bawah pengarahan, di bawah perlindungan, dan di bawah penyertaan Roh Kudus, sehingga ia mengalami jalan hidup yang berbeda dari orang-orang yang sejamannya maupun dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, inilah akan jadi pokok renungan kita pada pagi hari ini. Di tengah-tengah kehidupan kita yang saat ini sedang dilanda berbagai macam ketakutan, kepanikan, dan kecemasan, kita diintimidasi oleh berbagai tuntutan hidup, diintimidasi oleh berbagai virus dan berbagai masalah yang semuanya begitu depresi dan stres. Pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan untuk memahami, kalau kita ingin hidup berkemenangan, hidup mampu sukses dalam segala perkara, kuncinya adalah beri diri ini dituntun oleh Roh Kudus, beri diri ini diarahkan Roh Kudus, hiduplah bergaul intim dengan Tuhan. Karena itu izinkan saya memberi judul tema khotbah saya pada pagi ini adalah hidup berkenangan dengan tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Tuhan berkati kiranya judul ini akan membawa kita masuk dalam dimensi yang berkenan pada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, dituntun dan disertai oleh Tuhan, akan membawa kita dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Karena itulah mari kita simak bersama-sama apa yang sedang terjadi dialami oleh Musa pada pagi ini. Dalam konteks peristiwa yang dialami oleh Musa ini, kita yang pertama harus memahami pada saat itu, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, Musa dalam keadaan depresi, Musa dalam keadaan ketakutan. Kenapa? Karena ia sadar ia adalah seorang buronan yang nyawanya paling diingini oleh orang-orang Mesir, dan orang Mesir menginginkan kematian Musa, sebab Musa pertama dianggap sebagai pengkhianat, Musa dianggap sebagai musuh, dan Musa harus dihukum mati. Oleh karena itu, ketika ia menyembunyikan diri di Midian, ia mengganti semua atribut dan identitasnya, tidak lagi sebagai seorang pangeran dari Mesir, tetapi ia sebagai seorang yang bersembunyi, sebagai seorang gembala domba. Dan yang menarik, saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita pelajari dari sejarah jalan hidup Musa, dari mana ia sejak dilahirkan, ia dituntun oleh Roh Kudus. Ketika ia dibawa oleh kakaknya Miriam, kemudian dihanyutkan di sungai dan diambil oleh putri Fir'aun, itu pun juga karena karya Roh Kudus. Kemudian ketika Musa diasuh dan dibesarkan di istana Fir'aun dan dibesarkan sampai usia 40 tahun, itu semua karena karya Roh Kudus. Dan yang lebih menarik lagi adalah pengalaman secara Roh Kudus itu membuat Musa selalu memiliki ketergantungan diri yang luar biasa kepada Tuhan, sehingga olehnya meskipun ia dalam keadaan depresi, meskipun ia dalam keadaan ketakutan, ia masih tetap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku dan saudara kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menjadikan hidup kita agar terbebas dari masalah, agar kita berkemenangan atas setiap masa yang kita hadapi, malah kita senantiasa mengandalkan Roh Kudus dan bergaul arif dengan Tuhan. Karena apa? Karena kunci kesuksesan, kunci keberhasilan kita hanya satu. Kunci untuk berkemenangan dalam mengatasi segala persoalan, kunci untuk menjadi hidup yang berkemenangan, kunci untuk hidup sukses hanya satu saja. Di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi saat ini, kunci keberhasilan adalah kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan. Ketika kita menyerahkan diri untuk dituntun oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Hal menarik yang pertama yang ingin saya ajak saudara-saudari untuk merenungkan firman Tuhan yang kita simak bersama pagi ini adalah bukan Musa yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari Musa. Ya, sekali lagi, bukan Musa yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mempunyai inisiatif untuk menemukan dan mendapati Musa. Dan Tuhan juga yang menginginkan kesuksesan, keberhasilan, kemenangan itu dimiliki oleh Musa. Nah, oleh karena itu, perhatikan firman Tuhan berkata demikian, lalu firman-Nya. Jadi Tuhan yang berfirman, Tuhan yang berbicara, Tuhan yang menegaskan, Tuhan yang memberikan kepastian kepada Musa. Bukankah aku akan menyertai engkau? Bukankah aku akan menyertai engkau? Berarti ada suatu tindakan yang akan dilakukan oleh Tuhan di masa yang akan datang. Suatu tindakan yang aktif yang akan dilakukan oleh Tuhan, itu ada syaratnya.
Syaratnya adalah Tuhan ingin berkarya, Tuhan ingin melakukan perkara-perkara yang besar, Tuhan ingin mengajak kita hidup dari kemenangan menuju kemenangan, Tuhan ingin membawa kita masuk dalam dimensi hidup surgawi, dimensi ilahi, dimensi yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tetapi ada persyaratan. Persyaratannya apa? Maukah kita memberi diri ini dituntun, diarahkan oleh Tuhan? Kalau kita mau menyerahkan diri, dituntun, dikuasai dan diatur oleh Tuhan, maka kita akan menikmati janji-janji Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena itu, izinkan saya mengingatkan beberapa perkara penting yang perlu kita simak dan perlu kita pahami dan mengerti bersama-sama. Yang pertama adalah, sekali lagi, kunci utama dari sebuah kesuksesan atau kunci utama dari sebuah keberhasilan atau kunci utama dari sebuah penangan atas segala persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini adalah penyertaan Tuhan, perkenan Tuhan dalam segala aspek yang kita kerjakan. Dengan Tuhan menyertai kita, dengan Tuhan ada di pihak kita, dengan Tuhan bersama-sama dengan kita memberi diri dituntun oleh Tuhan, maka di sana terletak kemenangan, kesuksesan, keberhasilan. Dan ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, maka tidak satupun yang bisa mengalahkan kita, tidak bisa menghalangi kita, dan tidak bisa merintangi kita. Oleh karena itu, poin yang pertama yang ingin bagikan kepada sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, beri tempat dan kesempatan bagi Tuhan untuk hadir, untuk mengarahkan kita, untuk memberi petunjuk kepada setiap langkah kita. Kenapa? Karena kehadiran Tuhan adalah perkara yang penting, perkara yang paling mutlak, perkara yang paling kita butuhkan di atas segala-galanya. Kita ingat bagaimana Nuh ketika ia harus diisolasi oleh Tuhan selama 40 hari 40 malam. Sebelum Tuhan memusnahkan dan membinasakan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, Tuhan berbicara kepada Nuh dan Tuhan mengajak Nuh untuk membuat satu rancangan, yaitu membuat satu bahtera yang besar, dan bahtera itu harus dibuat di atas gunung. Kenapa? Tuhan belum memberitahu Nuh apa yang akan terjadi. Tuhan hanya berbicara, aku akan membinasakan, memusnahkan semua makhluk yang hidup. Oleh karena itu, Tuhan memerintahkan untuk Nuh membuat satu bahtera yang besar di atas bukit. Dan apa yang dilakukan Nuh? Nuh patuh dan Nuh taat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, walaupun itu tidak masuk akal, walaupun itu melampaui batas-batas logika. Apa yang terjadi? Ketika Nuh patuh dan taat kepada kehendak Tuhan, ketika Nuh hidup berdasarkan perintah Tuhan, ketika Nuh hidup mengikuti firman Tuhan, ketika Nuh menjadikan firman Tuhan sebagai acuan dalam kehidupannya, maka Nuh berhasil bersama dengan keluarganya lolos dari kematian, lolos dari kebinasaan. Ia dan keluarganya diselamatkan dari kebinasaan kekal. Demikian pula Tuhan yang sama ada di tengah-tengah kita, ingin menyelamatkan kita, ingin memberkati kita, ingin secara aktif berkarya bersama dengan kita, ingin menuntun setiap langkah kita. Bukankah firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat 20 dan 21 berkata demikian? Firman Tuhan mengatakan, walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun yang paling penting dan paling utama dari segala-galanya adalah berikut ini. Yang penting adalah engkau mendengar suara di belakangmu, yaitu inilah jalan yang harus engkau tempuh, entah kanan atau ke kiri. Ketika Tuhan ada menyertai kita di tengah-tengah kesulitan kita, maka Tuhan akan memberikan kita petunjuk, entah kita ke kanan atau kita ke kiri. Ketika kita dituntun oleh Tuhan, ketika kita diarahkan oleh Tuhan, maka kemanapun kita pergi, walaupun kita harus menghadapi berbagai kesulitan, menghadapi berbagai tantangan, bahkan menghadapi maut sekalipun, semua itu tidak akan pernah bisa mengalahkan kita dan tidak bisa merintangi kita. Kita bisa belajar juga dari kehidupan Yusuf. Bagaimana ketika ia memiliki hubungan yang konsisten dengan Tuhan, memiliki hubungan stabil dengan Tuhan, memiliki ketergantungan diri yang begitu tinggi kepada Tuhan, dan memiliki optimisme kepada Tuhan. Ia disertai oleh Tuhan sehingga dimanapun Yusuf berada, apapun yang Yusuf kerjakan, Yusuf diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang sama juga ingin mengajak saudara dan saudari untuk hidup dalam kemenangan. Tuhan yang sama yang ada di tengah-tengah kita pada saat ini ingin mengajak kita melakukan perkara yang besar. Kita beberapa waktu lalu diberkati oleh khotbah Nyadik, juga dari kita diberkati khotbahnya Hendra yang berbicara tentang Petrus yang sedang depresi, Petrus yang sedang stres. Ketika dalam keadaan depresi, dalam keadaan stres, Tuhan datang dan Tuhan berbicara kepada Petrus untuk melakukan apa yang sudah dianggapnya gagal, apa yang sudah dianggap tidak mungkin.
Ketika Petrus berargumentasi dan berdalih bahwa dia sudah berusaha, sudah maksimal melakukan segala sesuatunya, kemudian Allah memerintahkan untuk melakukan hal yang sama di tempat dia pernah mengalami kegagalan yang pernah dialaminya. Apa yang terjadi? Ketika Petrus gagal, Petrus melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Ketika Petrus melakukan segala sesuatu, ia gagal karena ia mengerjakan segala dengan kekuatan sendiri. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan dan Petrus mendengar dan Petrus meresponi dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Petrus mengalami kesuksesan, keberhasilan dan menakjubkan dalam kehidupannya. Ingat sekali lagi, Tuhan yang sama, Allah yang sama ingin mengajak kita untuk hidup dalam dimensi dari kemenangan demi kemenangan. Oleh karena itu, perkara yang kedua, ingat satu perkara, bahwasanya sekali lagi bahwasanya bukan oleh karena kecerdasan manusia kita bisa menjadi sukses, bukan oleh karena kejeniusan atau kepandaian kita bisa menjadi berhasil. Tidak. Dunia tidak kurang orang pintar, banyak orang yang IQ-nya tinggi tapi hidupnya biasa-biasa saja. Banyak orang yang punya aset, punya modal yang banyak, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena tanpa Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, maka sia-sia apapun yang bisa dikerjakan oleh manusia. Orang bisa saja memiliki modal, orang boleh saja memiliki aset, orang boleh saja memiliki otak yang jenius, orang boleh saja memiliki kolega atau mitra atau sahabat atau pendukung-pendukung yang banyak. Tetapi kalau Tuhan tidak menjadi pendukung, Tuhan tidak menjadi mitra, maka apapun yang kau kerjakan hanya akan menghasilkan kesia-siaan demi kesia-siaan belaka. Oleh karena itu saya ingin mengajak saudara saya kasih dalam Tuhan untuk menyimak doa syukur seorang wanita yang merasa kecewa, seorang wanita yang merasa hidupnya tidak berarti. Siapa gerangan dia? Dia adalah seorang wanita mandul yang bernama Hana. Ia banyak kecewa menghadapi madunya karena suaminya Elkana beristrikan 2 orang, sementara Hana mandul dan istri kedua suaminya memiliki anak, dan sehingga olehnya ia sangat mengejek merendahkan Hana. Namun ketika Hana percaya kepada Tuhan, Hana memiliki optimisme kepada Tuhan, dan Hana selalu dengan tekun setia datang kepada Tuhan. Hana dengan tekun dengan setia selalu tahun demi tahun selalu beribadah kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi? Tuhan mengabulkan doa dan permohonan Hana. Ini rasa syukur Hana ketika ia ditolong oleh Tuhan. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9 berbunyi sebagai berikut. Doa syukur Hana mengatakan demikian. Inilah doa orang yang beriman. Doa Hana berbunyi sebagai berikut. Tuhan mematikan dan Tuhan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan ia juga mengangkat dari sana. Tuhan membuat orang miskin dan Tuhan juga membuat orang menjadi kaya. Ia merendahkan tapi ia meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina di dalam debu dan mengangkat orang yang miskin di dalam lumpur. Ia mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihnya dilindunginya. Perhatikan baik-baik ya. Langkah kaki orang-orang yang dikasihnya dilindunginya. Tetapi orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Ada beberapa hal yang menarik yang sudah kita simak dari statement Hana ini lewat doanya. Yang pertama, doa memiliki confession, memiliki pengakuan yang luar biasa. Ia mengakui kedaulatan Tuhan, ia mengakui otoritas Tuhan. Sehingga olehnya Hana selalu memandang kepada Tuhan. Hana selalu memfokuskan hidupnya kepada Tuhan. Walaupun ia sedang kecewa, ia fokus kepada Tuhan. Walaupun ia sedang tidak punya pengharapan, ia punya optimisme kepada Tuhan. Kita pun seharusnya demikian. Di tengah-tengah pandemi yang sedang wabah saat ini, di tengah-tengah ketakutan, kepanikan, kekecewaan, keputusasaan, kita jangan hilang harap, jangan kehilangan optimisme. Kenapa? Tetap fokus kepada Tuhan seperti Hana, tetap punya optimisme kepada Tuhan seperti Hana. Ia mengakui bahwa Tuhan adalah berkuasa atas segala-galanya. Dan hal yang paling menarik yang boleh kita simak adalah ayat yang ke-9 dari 1 Samuel pasal yang kedua. Ayat 9 berbunyi sebagai berikut. Langkah kaki orang-orang yang dikasihnya dilindunginya. Langkah kaki orang yang dikasihnya dilindunginya. Tuhan akan memperlakukan secara istimewa orang-orang tertentu, tidak semua orang. Apakah Tuhan berlaku tidak adil atau pilih kasih? Betul, Tuhan pilih kasih. Kenapa Tuhan pilih kasih? Karena tidak semua orang mengasihi Tuhan.
Tuhan mengasihi dan bahkan secara istimewa orang lain mengasihi Tuhan. Kenapa demikian? Kita jujur saja, sebagai orang tua, sebagai papa, sebagai mama kita punya anak, atau katakanlah kita punya anak lebih dari satu. Dari sekian anak kita yang kita punya, pasti ada yang memiliki posisi istimewa di hati kita. Tentu anak yang punya posisi istimewa di hati kita itu adalah anak yang selalu intim dengan kita sebagai orang tua, anak yang selalu dekat dengan orang tua, anak yang selalu memiliki ketergantungan diri dengan orang tua, anak yang memiliki keterikatan batin yang begitu intim dengan orang tua. Maka orang tuanya pasti akan memperlakukan istimewa anak itu. Sebagai contoh Yusuf, Yakub memiliki anak 13 orang, 12 laki-laki, 1 perempuan. Tetapi dari ke-13 anak yang paling dikasih Yusuf, yang paling dikasih oleh Yakub atau kalian kasih Israel adalah Yusuf. Kenapa? Karena dari sekian banyak anak-anak Yakub, orang yang paling hatinya lembut, orang yang hatinya penuh kasih, orang yang begitu hormat orang tua, orang yang selalu dekat dan intim dengan orang tua adalah Yusuf. Maka tidak heran kalau Tuhan mengatakan langkah kaki orang-orang yang dikasihnya dilindunginya. Kalau engkau ingin dikasih oleh Tuhan, kalau engkau ingin mendapat hak istimewa di hati Tuhan, maka intimkan diri kita kepada Tuhan, dekatkan diri kita kepada Tuhan, akrabkan diri kita kepada Tuhan, dan milikilah optimisme yang tinggi kepada Tuhan. Buka hati ini kepada firman Tuhan, sama seperti Musa, ia hidup bergantung kepada firman Tuhan. Sama seperti Hana, ia hidup bergantung kepada firman Tuhan. Sama seperti Nuh, sama seperti tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman-pengalaman istimewa dalam kehidupannya. Kuncinya adalah mereka membangun hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Sehingga apa? Genaplah firman Tuhan yang dikatakan, langkah kaki orang yang dikasih dilindunginya, tetapi orang fasik mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita boleh punya otak yang jenius, kita boleh punya skill yang multi, kita katakan bisa melakukan segala sesuatu, kita katakanlah punya relasi, katakanlah kita punya aset, tetapi tanpa Tuhan semua itu sampah, tidak akan membawa kita ke dalam kesuksesan dan keberhasilan yang sesungguhnya. Sebab kunci kesuksesan, kunci keberhasilan yang sesungguhnya hanya ada satu. Sebab bukan dengan kekuatannya sendiri orang berkuasa, tetapi dikatakan dengan jelas, langkah kaki orang benar lindunginya. Oleh karena itu, sekali lagi, ingat satu perkara. Jadikan Tuhan sebagai sahabat, jadikan Tuhan sebagai mitra yang terdekat, jadikan Tuhan sebagai segala-galanya bagimu, dan perhatikan firman. Sedikit saya tambahkan dari Mazmur pasal 25 ayat yang ke-12. Firman Tuhan mengatakan demikian, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Perhatikan baik-baik, ketika firman Tuhan yang kita simak dalam Mazmur 25 ayat 12 mengatakan siapa yang takut akan Tuhan. Dalam naskah aslinya bukan takut akan, tetapi siapakah orang yang menghormati Tuhan. Sebab kata takut ini diterjemahkan dari kata yareh atau yirah, yang artinya memiliki rasa hormat yang sangat tinggi kepada Tuhan. Jadi ketika orang itu, seseorang itu memiliki rasa hormat yang sangat tinggi kepada Tuhan, ketika seseorang memiliki rasa hormat yang sangat luar biasa kepada Tuhan, ketika aku memiliki rasa hormat yang sangat luar biasa kepada Tuhan, maka aku akan menghormati, menghargai setiap keputusan Tuhan. Maka aku akan mendisiplinkan diriku untuk menjadikan firman Tuhan sebagai navigator, sebagai petunjuk, sebagai suluh, sebagai kompas dalam aku melangkah, dalam aku menentukan setiap kebijakan yang aku tempuh. Kalau itu aku jadikan, maka apa yang terjadi? Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus aku pilih. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pagi ini Tuhan mengulurkan tangannya. Pagi ini Tuhan ingin menuntun setiap langkah kita. Pagi ini Tuhan ingin mengajak kita hidup dari kemenangan menuju kemenangan. Ini Tuhan pagi ini mengajak kita hidup dari kemuliaan menuju kemuliaan yang berikut. Tuhan ingin mengajak kita, membawa kita ke dalam suatu dimensi yang diberkati, satu berkat kepada berkat yang lain. Kuncinya adalah pegang teguh firman Tuhan, hidup firman Tuhan, buka telinga kepada sabdanya, ikuti apa yang diperintahkannya. Seperti saya kutip lagi Petrus, ketika Petrus sudah gagal di tempat yang sama dan ia putus asa di tempat yang sama, ketika Tuhan berkata, lakukan kerjakan versi Tuhan, lakukan kerjakan menurut firman Tuhan, hasilnya berbeda dan menakjubkan. Tuhan yang sama akan berkarya dengan cara yang sama sepanjang kita patuh dan taat kepada kehendak Tuhan. Perkara yang kedua,
kecerdasan, kepandaian, keterampilan, kehebatan manusia. Semua itu tidak bisa diandalkan dan tidak bisa kita jadikan aset atau modal untuk kita bisa menjadi orang yang hebat dan luar biasa. Mungkin kita bisa menjadi hebat lagi di depan manusia. Mungkin kita bisa jadi hebat menurut kata dunia. Tetapi ingat, poin yang diberikan oleh dunia, yang pertama munafik, yang kedua tidak selama-lamanya. Orang memuji kita, orang memuji kita, sekarang ada udang di balik batu. Tetapi keberhasilan yang sesungguhnya adalah keberhasilan yang konsisten, keberhasilan yang stabil, dan keberhasilan yang sesungguhnya adalah kestabilan, kesuksesan keberhasilan yang grafiknya bukan naik turun fluktuatif, tidak. Tapi keberhasilan yang bersama dengan Tuhan adalah terus naik, dan tidak akan pernah turun, terus makin tinggi dan terus semakin tinggi. Oleh karena itu, izinkan saya mengingatkan sekali lagi. Sekali lagi, sehebat apapun rancangan yang bisa kita rancang untuk mencapai kesuksesan, belum tentu itu akan mengantar kita kepada keberhasilan ataupun kesuksesan. Kenapa? Karena pada akhirnya Tuhan akan tetap menjadi sebagai decision maker atau sebagai penentu kebijakan apakah yang layak dan pantas untuk kita nikmati dan kita alami. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, dalam realita kehidupan yang sekarang kita sering menjumpai banyak orang yang sudah merintis karir, sudah berusaha meniti karir, sudah berusaha untuk membangun sebuah usaha, membangun sebuah kehidupan dengan berbagai cara, dengan berbagai pola, dengan berbagai upaya. Ketika ia seolah merasa sampai keberhasilan, akhirnya apa? Ia berhenti pada satu titik yang namanya stagnasi, kemudian ia jatuh meluncur ke bawah dan menuju kehancuran. Kenapa? Karena bagaimanapun juga Tuhan adalah sebagai penentu akhir dari hasil jeripaya apapun yang kita lakukan. Izinkan saya mengingatkan saudara kasih dalam Tuhan lewat Amsal pasal 16 ayat yang ke-9 berbunyi sebagai berikut. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arahnya. Engkau boleh menggantungkan cita-citamu jauh di atas langit. Engkau boleh membuat cita-cita sehebat apapun, tapi pada akhirnya Tuhan juga yang akan menjadi decision maker yang menentukan engkau harus di mana dan apa yang sudah alami. Yang kemudian Amsal 19 ayat 21, firman Tuhan mengatakan sebagai berikut. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita bisa belajar dari banyak tokoh-tokoh yang dalam Alkitab maupun dalam kehidupan kita sehari. Kita boleh membangun angan-angan, membangun impian, membangun cita-cita. Kita boleh membuat hayalan-hayalan, imajinasi. Kenapa? Karena tanpa imajinasi kita akan statis dan pasif. Tapi kita juga tidak boleh hidup dalam imajinasi, kita tidak boleh hidup dalam alam mimpi. Tapi saya perlu ingatkan kepada kita semua bahwa impian-impian sebesar apapun, rancangan-rancangan sehebat apapun yang kita rancangkan, yang kita pikirkan, yang sudah kita programkan, pada akhirnya Tuhan juga yang akan menetapkan apa yang layak dan apa yang pantas untuk kita nikmati dan kita alami. Oleh karena itu, kalau kita ingin hidup sukses, hidup bahagia, hidup berhasil, hidup berkemenangan, hiduplah menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Hiduplah menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bukankah Tuhan kepada Musa berkata demikian? Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bahwa aku mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar Mesir, maka engkau akan beribadah kepadalah di gunung ini. Tuhan memberikan sebuah garansi, memberikan sebuah kepastian. Bukankah aku akan ada bersama-sama dengan engkau menghadapi Fir'aun yang engkau takuti? Bukankah aku bersama-sama dengan engkau dan akan memporak-porandakan kekaisaran Fir'aun? Bukankah aku akan melumpuhkan kehebatan Fir'aun? Bukankah aku akan memusnahkan kedahsyatan, kegentaran yang ditimbulkan oleh Fir'aun? Bukan engkau dengan kekuatanmu, tapi aku akan menyertai engkau. Engkau boleh merasa dirimu kecil, tidak berarti. Engkau boleh merasa ketakutan dan depresi karena engkau buronan, tapi ketika engkau bersama dengan aku yang akan menjadi perisaimu, aku akan menjadi tongkatmu, akan menjadi gadamu, aku akan menjadi pelindungmu, dan aku menjadi Allahmu, maka aku akan membawa engkau pada kemenangan demi kemenangan. Itu yang Tuhan inginkan untuk kita nikmati dan kita alami pada pagi hari. Oleh karena itu, kita boleh berangan-angan, kita boleh merancang berbagai rancangan, tetapi ingat satu perkara, Tuhanlah yang harus menjadi decision maker dalam kehidupan kita.
Izinkan saya menambahkan sedikit lagi dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 berbunyi sebagai berikut. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Sekali lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Orang seringkali merasa posturku lebih memungkinkan untuk diserang pemenang. Ototku terlatih. Fisikku sudah memungkinkan aku menjadi pemenang. Firman Tuhan memastikan perlombaan bukan untuk yang cepat. Kemudian ditambah lagi, keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk orang yang cendekia. Dengan demikian terbukti bahwasanya tidak satu pun yang dilakukan oleh manusia dapat membuatnya menjadi seperti yang apa yang diharapkannya. Sebab pada akhirnya akan terbukti bahwa senjata yang paling ampuh, senjata atau andalan yang paling bisa diandalkan untuk mencapai keberhasilan atau mencapai kesuksesan hanya satu, yaitu apa? Hikmat. Hikmat itu hanya diperoleh dari takut akan Tuhan. Seperti dikatakan dalam kitab Amsal, permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan terasa takut akan Tuhan itu pada akhirnya akan mendatangkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan. Dan izinkan saya membacakan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Amsal, kitab Pengkhotbah maksud saya, maaf. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 13 sampai dengan 18 berbunyi sebagai berikut. Hal ini kupandang sebagai hikmat di bawah matahari yang nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ ada seorang yang miskin, yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota, tapi tidak seorang pun yang mengingat orang miskin itu. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya memastikan pada Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Pengkhotbah mendapati satu perkara yang menakjubkan, yaitu bahwasanya hikmat atau takut akan Tuhan itu mendatangkan kehadiran, penyertaan dan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Pengkhotbah mengilustrasikan ada sebuah kota kecil yang penduduknya tidak seberapa. Kota yang kecil ini ingin diagresi, ingin diserang dan dikepung oleh seorang raja yang besar, seorang raja yang agung, seorang raja tentunya yang memiliki kekuatan yang super, memiliki senjata yang lebih ampuh, memiliki prajurit yang lebih besar kekuatannya, mengepung sebuah kota yang kecil. Namun demikian, raja yang agung, raja yang besar tidak berhasil mengalahkan. Karena apa? Dia tidak berhasil merebut, tidak berhasil mengambil dari kota yang itu, karena di dalamnya ada seorang yang miskin tetapi berhikmat. Ada seorang yang tidak secara materi tidak punya apa-apa, secara status sosial dia orang tidak punya, bukan orang yang terpandang, tetapi ia punya satu aset, yaitu percaya kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, dan hidup bergantung kepada Tuhan. Karena orang miskin ini memiliki hikmat, memiliki ketergantungan diri kepada Tuhan, memiliki rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan, sehingga ini dengan rasa takutnya kepada Tuhan, dia berhasil menyelamatkan kota yang dikepung oleh Raja yang Agung tadi. Dia menyelamatkan bukan dengan senjata, dia menyelamatkan bukan dengan kekuatan militer, dia menyelamatkan bukan dengan kekuatan diplomasi, tetapi orang ini menyelamatkan kota yang dikepung tadi dengan keterlibatan Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, Pengkhotbah mengakui bahwa hikmat itu merupakan aset yang paling penting dan utama dibutuhkan. Nah, itu ayat 16 Pengkhotbah pasal ke-9 mengatakan seperti itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan, tapi hikmat orang miskin dihina dan berkata yang tidak didengar. Perkataan orang yang berhikmat didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang-orang yang berkuasa di antara orang-orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada alat perang, tapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Izinkan saya mengingatkan peristiwa-peristiwa
yang terjadi dalam Alkitab. Nuh ketika dipercaya oleh Tuhan untuk menyelamatkan generasi manusia, sekali lagi untuk menyelamatkan generasi manusia. Ketika Tuhan muak dengan perilaku manusia yang serba berdosa, Tuhan telah menetapkan untuk membinasakan seluruh manusia tanpa kecuali. Allah memberi kesempatan kepada Nuh karena Nuh suka bergaul dengan Tuhan, karena Nuh bergaul intim dengan Tuhan. Maka Tuhan berbicara kepada Nuh bahwa Ia ingin membinasakan seluruh kehidupan manusia, dan Tuhan ingin menyelamatkan Nuh bersama dengan istri dan ketiga anak dan ketiga menantu. Cara Tuhan membinasakan dunia ini Tuhan tidak bicarakan dan Tuhan tidak sharingkan dengan Nuh, tapi Tuhan hanya berkata bahwa Nuh diperintahkannya untuk membuat bahtera yang sangat besar dan membangunnya di atas gunung. Ketika Nuh melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, saya percaya Nuh mengerjakan itu dengan banyak tantangan. Ia dicemoohi, diejek, dihina, dilecehkan, dan ditertawakan. Karena apa? Karena ia harus membangun sebuah bahtera di atas gunung. Suatu pekerjaan yang tidak masuk akal. Untuk apa bangun bahtera di atas gunung? Mereka tidak tahu apa yang akan Tuhan kerjakan. Tapi Nuh memilih taat, memilih patuh kepada Tuhan sehingga ia lakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Apa yang terjadi? Modal takut akan Tuhan telah menyelamatkan Nuh bersama keluarganya dari pemusnahan atas penduduk bumi. Kita juga bisa belajar dari Abraham. Ketika Abraham di Ur Kasdim, jadi di lingkungan sosial bersama dengan keluarganya, ia termasuk tergolong sebagai seorang dengan status sosial yang tinggi. Namanya dikenal sebagai Abraham, Bapak yang agung, Bapak yang terhormat, Bapak yang kaya raya. Ia dilindungi oleh orang yang mencintai dan mengasihi dan menyayanginya. Dan ia didampingi oleh seorang istri yang mandul. Tetapi suatu kali firman Tuhan datang kepada Abraham dan mengatakan, memerintahkan Abraham untuk meninggalkan keluarganya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan kampung halaman tempat di mana ia dilahirkan, meninggalkan kampung halaman tempat di mana ia sudah merasa nyaman, merasa mapan dengan penduduk yang menghormati dan menghargainya. Dan Tuhan memerintahkan Abraham untuk pergi ke suatu tempat yang akan ditunjukkan kepadanya. Abraham bukan tipe yang spekulatif. Abraham bukan seorang dengan tipe yang berpetualang, tetapi ia memilih mempercayai Tuhan, mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan. Walaupun ia tidak tahu negeri yang dijanjikan Tuhan seperti apa, tapi ia memilih percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan berjanji, aku akan memberkati engkau dan menjadikan engkau bangsa yang besar, Abraham punya alasan untuk berdalih dan Abraham punya alasan untuk tidak berangkat. Karena apa? Ia tahu istrinya mandul. Karena istrinya mandul, bagaimana mungkin dia akan bisa menjadi bangsa yang besar? Tapi rasa takut dan hormat yang tinggi kepada Tuhan yang dimiliki Abraham telah membawa Abraham ke dalam dimensi hidup yang luar biasa. Ia memilih patuh dan taat kepada Tuhan. Ia memilih percaya kepada firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Ia melangkah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sebagai ditegaskan dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga mengatakan, lalu pergilah Abraham tepat seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Kalau Abraham tidak pergi dan tidak melangkahkan kakinya tepat seperti yang difirmankan oleh Tuhan, Abraham tidak akan disebut dan namanya tidak akan ditulis dalam kitab kehidupan yang menakjubkan. Tidak satu kitab pun yang kekal dan abadi selain pada firman Tuhan. Nama Abraham disebut sebagai bapak orang beriman karena ia patuh dan taat kepada firman Tuhan. Dan keturunannya Musa, dalam keadaan depresi, dalam keadaan stres, dalam keadaan tidak punya percaya diri, dalam keadaan takut, dalam keadaan depresi, Tuhan datang dan Tuhan berbicara kepadanya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bahwa aku mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung. Israel tidak akan menjadi bangsa yang besar seperti sekarang ini. Satu bangsa yang dengan negeri yang kecil dikepung oleh sebuah benua yang besar. Tidak satu negara pun yang bisa mengalahkan Israel sampai hari ini. Karena apa? Karena Tuhan menjaga, melindungi dan menyertai Israel. Semua itu tidak berlepas dari sejarah bagaimana Musa disertai oleh Tuhan. Semua itu tidak bisa dipisahkan dari bagaimana sejarah membuktikan bahwa Tuhan menyertai Musa.
dan Musa yang disertai oleh Tuhan. Tuhan yang sama pada pagi hari ini ingin memberkati kita, ingin bawa kita dalam dari kemenangan menuju kemenangan. Tuhan ingin mengangkat kita ke dalam kemuliaannya. Oleh karena itu, hiduplah berdasarkan bimbingan, tuntunan, arahan Roh Kudus. Ketika kita membuka hati kita kepada Roh Kudus, ketika kita merendahkan hati kita dan selalu meminta dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menunjukkan, menuntun bahwa kita kemana kita harus melangkah. Bagian terakhir yang ingin saya sharingkan pada pagi yang indah ini, firman Tuhan adalah satu-satunya jaminan yang akan membawa kita ke dalam kesuksesan atau keberhasilan. Oleh karena izinkan saya memastikan kepada saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setidaknya setiap kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang tercipta di seluruh semesta ini bisa menjadi ada oleh karena firman Tuhan, atau yang lebih dikenal dalam istilah teologi ex nihilo. Diawali dari kehampaan, diawali dari ketiadaan, diawali dari kekosongan, bisa menjadi ada, bisa menjadi keindahan seperti yang kita saksikan di sepanjang jalan hidup kita. Semua itu menjadi ada dan tercipta oleh karena sabda Allah, oleh karena firman Tuhan. Semua itu tidak dari karya Roh Kudus, semua itu tidak bukan karena Tuhanlah sang pencipta yang telah berkarya. Izinkan saya membukakan kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 1 dan ayat yang ketiga yang berbunyi sebagai berikut. Kiranya firman ini menjadi pedoman dan acuan kita dalam membimbing, menuntun kita, menyadari bahwa kita butuh Roh Kudus dan butuh Allah dalam setiap langkah kita. Kita butuh firman-Nya. Kejadian 1 ayat 1 dan 3 berbunyi sebagai berikut. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini sebuah deklarasi iman, sebuah statement ilahi yang membuktikan bahwa segala sesuatu yang ada di karena Tuhanlah yang membentuk dan Tuhanlah yang menciptakan. Adonai Elohim Yahweh, dialah penciptanya. Yesus Kristus itulah sang pencipta yang sesungguhnya. Ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Bumi belum berbentuk, kosong, bohu, nihil, tidak ada satu apapun. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dalam naskah aslinya, samudera raya ini sebenarnya berasal dari bahasa Ibrani yang artinya adalah kedalaman yang tidak terhingga, kekosongan yang tidak terhingga. Dan Roh Allah melayang-layang di atas kekosongan tersebut. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu pun menjadi. Ketika Allah memutuskan untuk menghadirkan sesuatu, keputusan Allah tidak bisa dibatalkan. Ketika Tuhan bersabda, ketika Tuhan berbicara, maka apa yang diucapkan Tuhan, maka statement ilahi itu menjadi satu realitas, menjadi satu fakta yang bisa kita lihat dan kita buktikan. Oleh karena itu, saudara kekasih dalam Tuhan, jadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup. Ikuti tuntunan Roh Kudus, patuhi dan taati apa yang diperintahkan, maka engkau akan menikmati apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Sebab oleh karena firman Tuhan, oleh karena perkataan yang diucapkan atau perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, maka itulah yang menjadi fakta dan menjadi realita. Ketika kita mengandalkan firman Tuhan, ketika kita mempercayai firman Tuhan, kita akan melihat kesuksesan demi kesuksesan. Izinkan saya dengan tidak jemu, dengan tidak bosan mengingatkan kembali kisah Petrus yang putus asa, kisah Petrus yang depresi, kisah Petrus yang stres dalam Lukas pasal yang kelima yang tadi sudah saya sampaikan, yang sudah pernah dikhotbahkan Adit maupun dikhotbahkan oleh Hendra. Ketika Yesus berkata kepada Petrus, Simon Petrus, tolakkanlah tempurungmu ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalan. Seperti saya sudah katakan tadi bahwa Petrus sudah menjelajahi seluruh wilayah dan Petrus sudah menebarkan seluruh wilayah.
Tetapi semua itu Petrus lakukan bukan anak perintah Tuhan, tetapi perintah kebutuhannya. Hasilnya apa? Hasil nihil. Tapi ketika Petrus mendengarkan suara Yesus, tempat di mana ia pernah mengalami kegagalan, tempat di mana pernah ia mengalami kekecewaan, tempat di mana ia sudah berusaha untuk merubah nasibnya dan hasilnya nihil. Tetapi ketika firman Tuhan berkata, maka apa yang terjadi? Petrus menebarkan jalan di tempat yang pernah dia jalan sebelumnya. Hasilnya menakjubkan, ia menangkap sejumlah besar ikan. Karena itu izinkan saya bacakan Zakaria pasal yang keempat ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan demikian. Maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, kata Tuhan. Firman Tuhan semesta alam, siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak-sorak, bagus-bagus angkat batu itu. Ketika Tuhan memerintahkan Zerubabel untuk membangun kembali Yerusalem yang sudah dikuasai oleh Nebukadnezar, yang pernah diruntuhkan oleh Nebukadnezar, dan Yerusalem sudah dihuni oleh berbagai penduduk berasal dari penjuru bumi, termasuk dalamnya orang-orang Arab, yang mana mereka merasa dipenguasai tempat itu, dan mereka berusaha untuk merintangi pembangunan bait Allah, pembangunan tembok Yerusalem. Ketika Zerubabel diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun kembali tembok Yerusalem dan membangun kembali Yerusalem seperti semula, banyak hambatan, banyak rintangan. Firman Tuhan memastikan bahwa bukan dengan kekuatan manusia, bukan dengan kekuatan manusia, tapi dengan kekuatan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah firman Tuhan tidak dapat dibatalkan. Yerusalem bisa berdiri, tembok-tembok Yerusalem bisa dibangun kembali, bukan dengan kekuatan Zerubabel, tapi dengan kemahakuasaan Allah. Izinkan saya meneguhkan apa yang sudah firmankan Tuhan, bahwa saya firman Tuhan ketika terucap dari mulut Tuhan, tidak ada yang bisa membatalkan, tidak ada yang bisa menghalangi, dan tidak ada yang bisa membuatnya untuk tidak menjadi fakta atau realita. Yesaya 55 ayat yang 11, firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan akan berhasil melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yesaya 55 ayat 11 berbunyi sebagai berikut. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil melakukan apa yang aku suruhkan kepadanya. Ketika pagi ini engkau mendengarkan firman Tuhan dan engkau percaya kepada apa yang engkau dengar, yang engkau dengar bukan isapan jempol, yang engkau dengar bukan ocehan tanpa arti, yang engkau dengar firman Tuhan dan engkau iman firman Tuhan, maka engkau sedang mengizinkan kemahakuasaan Allah bekerja dalam kehidupan. Dan jika saya tutup dengan Yesaya 40 ayat yang kelima, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan segala manusia bersama-sama akan melihat bahwa mulut Tuhan juga yang sudah berfirman, sehingga segala sesuatunya menjadi indah, menjadi luar biasa dan menakjubkan. Musa, kembali kepada Musa sebagai penutup, hanya bermodalkan sebatang tongkat yang biasa dipakai untuk mengembalakan domba. Bersama dengan kuasa Allah, bersama dengan pimpinan Roh Kudus, bersama dengan tuntunan Tuhan, bersama dengan firman Allah, kekaisaran Mesir disudahi, dimusnahkan, runtuh, dan tidak pernah ditemukan lagi. Fir'aun bersama dengan prajuritnya, hanya oleh karena tongkatnya di tangan Musa dan ketaatan dan kepatuhannya kepada firman Tuhan, Musa membelah laut Teberau, dan Musa bersama orang Israel berhasil melintasi laut Teberau. Disusul oleh tentara Mesir, Fir'aun dan prajuritnya masuk ke dalamnya. Dan Tuhan katakan kepada Musa, acungkan tongkatmu, maka laut kembali tertutup. Binasalah orang yang berusaha untuk memusuhi Musa. Selamatlah Israel dari bencana yang membinasakan mereka. Pagi yang indah ini, Tuhan yang sama, Yesus yang sama, ingin melakukan perkara yang besar bagi engkau, ingin melakukan perkara yang ajaib bagi kita. Beri tempat bagi Roh Kudus yang sedang berbicara di hati kita masing-masing. Aminkan dan akui kedaulatan dan kemahakuasaan.
ikuti perintah dan taati kehendaknya, ikuti pengarahannya, maka kita akan menikmati hidup yang berkemenangan dan diberkati Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Selamat menikmati kemenangan bersama dengan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan menyudahi ibadah kita pada kesempatan pagi ini. Kita akan bacakan satu pujian, bukan dengan kuat, bukan dengan gagah. Kita percaya bukan karena kekuatan gagah kita supaya bisa kita kasih. Kita jadi menang yang sejati ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan mengalami kesuksesan demi kesuksesan, kemuliaan demi kemuliaan, kemenangan demi kemenangan. Ketika kita mengandalkan firman Tuhan dan kita bersandar kepada firman Tuhan, dan ketika kita mau dituntun diarahkan oleh Roh Kudus, maka biar hidup kita semata-mata hanya oleh karena dituntun, disertai dan diberkati oleh kemenangan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, hanya Engkaulah pengharapan kami, hanya Engkaulah tumpuan hidup kami, hanya Engkaulah segalanya bagi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah meneguhkan dan menguatkan kami. Bahasanya ketika kami lemah, ketika kami tidak berdaya, firman yang terucap dari mulut itulah kekuatan kami. Bahasanya segala tidak ada menjadi oleh karena firman-Mu. Bahwasanya ketika kami ketakutan, ketika kami depresi, ketika kami tertekan, ketika kami menghadapi segala sesuatu yang tidak memberikan sedikit pun pengharapan bagi kami, firman-Mu pengharapan bagi kami. Dan oleh karena firman-Mu juga kami Engkau bawa dari kemenangan menuju kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami terima dan dengar bersama. Roh Kudus, inilah kami. Roh Kudus, kami membuka telinga kami bagi sabda. Roh Kudus, kami buka hati kami bagi tuntunan, bagi pimpinan-Mu. Ini tangan kami tuntun, genggam dan arahkan, bawa kami dalam dimensi hidup yang Engkau inginkan untuk kami jalani dan kami terus. Berkati setiap kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman itu hidup dalam kami, dan firman itu menghidupi kami, dan firman itu membawa kami dalam dimensi hidup, kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan, sehingga hidup kami Tuhan mencerminkan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya, sebagaimana Engkau telah memberkati orang yang percaya kepadamu dan mengubahkan hidup karena mereka oleh karena firman-Mu, kami percaya firman yang sama, kuasa yang sama memberkati, memberi kekuatan bagi kami semua.
Pandemi boleh mewabah dan menteror dan mengintimidasi, bahkan menciptakan kelumpuhan di seluruh penjuru dunia. Tapi kami percaya kuasa-Mu tidak pernah dapat dilumpuhkan. Dan firman-Mu ya dan amin, firman-Mu hidup dan firman-Mu menghidupi kami. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu dan kami percaya kami berkenan firman-Mu, dan kami percaya kami sukses, kami berhasil karena firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami sudah mendengarkan, bahwa kami dalam hidup yang taat kepada Engkau, hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu dengan kemakmuran, dengan kelimpahan. Berkati dengan kesejahteraan, berkati dengan kesehatan, berkati perekonomian umat-Mu, berkati karir umat-Mu, berkati usaha umat-Mu. Amat lebih Tuhan, berkati iman dan kesetiaan umat-Mu kepada. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi ini. Kami izinkan mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyinari umat-Mu dengan wajah, melimpahi umat-Mu dengan kasih karunia-Mu, senenglah telinga-Mu ketika umat-Mu berseru manggil. Berkati ketika masuk maupun keluar, berkati dengan kemakmuran, berkati dengan kejayaan, berkati dengan kemuliaan, berkati Tuhan dan kesejahteraan dan kemakmuran. Senenglah telinga-Mu ketika umat yang atas nama-Mu diseru ditinggal diagungkan, yang berseru manggil. Ulurkan tangan kasih-Mu, hadirkan mujizat, memberi pertolongan. Singkirkan dan halalkan bencana malapetaka, penderitaan dan kesusahan, dan sekiranya mungkin dan sekiranya berkenan, janganlah kesakitan menyentuh menjamah umat. Biar pelindungan merah untuk umat jadi bagian kami selama. Berkati bangsa negara kami, berkati kesejahteraan kota kami tercinta Bekasi, berkati bangsa negara kami Indonesia, berkati lingkungan yang mana kami tinggal berada, karena kesejahteraan lingkungan kami adalah kesejahteraan umat-Mu juga ya Tuhan. Berkati juga Israel dan kemakmuran kesejahteraan, berkati Israel dengan pelindungan, halalkan jauhkan Israel dari musuh-musuh mereka. Kami berkati Israel lewat doa-doa kami Tuhan. Kami juga berkati Tuhan, persembahan-persembahan telah persembahkan umat-Mu. Entah itu doa, entah itu hidup, entah itu bentuk materi, apapun yang mereka persembahkan kepadamu. Kiranya semuanya hidup baik dan berkenan dan menerima dan berkati. Dan bukalah tingkat berkat langit dan berkati umat-Mu menurut takaran yang baik, yang berkat dan Engkau madarkan, Engkau guncang-guncang, Engkau limpahkan dan beribadah umat-Mu ya Tuhan, sehingga tidak selama berkekurangan, mencuri, meminta-minta dan mempermalukan nama-Mu. Tapi bila semua hidup berlimpah oleh karena berkat-Mu, oleh karena anugerah-Mu, penyertaan dan kemuliaan. Terima kasih Bapa. Lebih dari semua Tuhan, yang mohon kepada-Mu ya, tunggulah kami jalan yang benar selama kami hidup dalam dunia. Berkati kami dengan Roh Kudus, tuntun kami, lindungi kami, pelihara kami. Jaga hidup kekudusan kami agar kami tidak bercacat, tidak bercela sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Tulis dan catat nama kami dalam kitab kehidupan domba Allah, sebagai tinggal datang untuk dua kali sebagai raja di segala raja. Kita tidak selamat dari kami tertolong dalam tereliminasi, dan bila kami semua boleh menyongsong tinggal bersama dalam kemuliaan untuk selama. Karena itu dikiriman dan iman kami semuanya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang telah mengajar kami, guru kami bersekutu. Bapa kami ada dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kepada kami pada makan kami secukupnya, dan ampunilah segala dosa-dosa kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masuk ke dalam pencobaan, dan lepaslah kami dari jahat, Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sudah jemaat selesai kekasih dan permata di Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat kedua tangan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Putra yang tunggal, kasih sayang, penyertaan, pemadaran, perlindungan, pemeliharaan Roh Kudus, dan menjaga melihara memberkatimu mulai sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus menjemput gerejanya. Kerajaan-Mu datang, berkat dan menjadi